Se a força e projeto bom, arranja impacto do som, faz vocês voltar de ré. Pode vir de mão aberta, faz o que vocês quiser, mas vai ter que. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Raihatul Jannah. Dengan NIM 2210103137 dari Prodi Ekonomi Islam. Sorry ya, kita perhitungan. This is Chemi. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan dasar-dasar risiko bisnis. Pengertian dan konsep risiko bisnis. Yang pertama dari Johan Putro, risiko bisnis adalah potensi penyimpangan hasil perusahaan karena memasuki bisnis tertentu. Selanjutnya ada Brigham dan Houston. Risiko bisnis adalah tingkat risiko in hand dalam operasi perusahaan jika tidak menggunakan hutang. Selanjutnya ada dari Oni dan Lina. Risiko bisnis adalah risiko yang dihadapi perusahaan ketika perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada Al-Khwaari. Risiko bisnis mencerminkan ketidakpastian dari hubungan langsung antara keuntungan. Selanjutnya ada teknik-teknik untuk analisis manajemen bisnis ini, yaitu SWOT yang terdiri dari strengths, kekuatan, lalu ada weakness, kelemahan, ada opportunities, peluang, dan threats, yaitu ancaman. Strength sendiri merupakan aspek-aspek internal yang menjadi keunggulan perusahaan, seperti reputasi merek yang kuat, sumber daya yang unik, dan keahlian yang khusus. Lalu ada weakness ataupun kelemahan, bagian dari analisis yang mengidentifikasi kelemahan internal perusahaan seperti keterbatasan finansial, teknologi yang tertinggal pada zamannya, dan kurangnya sumber manusia yang berkompeten. Opportunity sendiri ataupun peluang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan atau keuntungan, seperti pasar yang berkembang, perubahan tren konsumen, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya yang terakhir itu ada ancaman atau threats. Resiko atau tentang eksternal yang berdampak negatif pada perusahaan, biasanya yakni persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau status ekonomi di perusahaan tersebut yang tidak stabil. Oke, untuk kesimpulannya yaitu menyoroti pentingnya manajemen resiko dalam asuransi syariah, di mana resiko bisnis harus mengidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk menghindari dampak negatif terhadap operasional perusahaan. Resiko bisnis ini baik dari ketidakpastian internal maupun eksternal. Terdapat teknik-teknik untuk mengurangi resikonya seperti standar deviation dan juga Sharpe ratio. Digunakan untuk memahami besarnya resiko, sementara analisis SWOT membantu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Pengelolaan resiko ini bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk beserta memastikan kegiatan perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan juga transparansi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati dan juga di pikiran Anda, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.